Oknumnya adalah bisa fusarium, bisa juga Phytophthora spp. Itu penyakit utama dari cengkeh. Jadi siapapun ahli pestisida, kalau lihat kondisi cengkeh begitu, dia langsung tahu 80% fusarium atau Phytophthora. Fungi patogen, ya. Menyerangnya bagaimana? Jadi pertama yang dijangkiti adalah akar dulu, akar serabutnya. Oh Pak, pohon saya besar Pak, sudah akarnya kuat-kuat. Jangan salah, semua pohon memiliki akar serabut. Dan itulah pintu masuk yang paling gampang, karena akar lunak. Pertama mereka mengidentifikasi akar lunak, lalu masuk dalam akar. Setelah itu apa yang mereka kerjakan? Menuju ke pangkal batang. Lalu diteruskan melalui jaringan batang, pipa silem, naik ke seluruh permukaan ranting, ke seluruh area cabang, dan akhirnya terjadi layu pada daun, daun gugur. Perhatikan bahasa saya, dia naik ke atas setelah akarnya sudah terinfeksi, dia naik ke atas, lalu daunnya mulai layu, daun mulai gugur, dan kering. Keringnya apakah bisa sembuh? Tidak, keringnya permanen. Berarti yang perlu kita urus apa? Bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar adalah perawatan. Seperti apa? Kalau bisa nanti penanaman regenerasi berikutnya, penanaman cengkeh, kalau bisa Bapak, jangan terlalu rapat. Kan Bapak sudah bisa hitung kan jenjangnya, jaraknya. Jangan terlalu rapat. Agar apa? Sirkulasi udaranya bagus, intensitas matahari yang masuk juga bagus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak bilang di video kalau pH-nya 5 sampai 5,5. Kategorinya masih kategori asam, ya. Berarti kita perlu naikin pH-nya ke 6,5 seperti yang Bapak bilang. Benar, pengapuran. Oke ya. Kalau kita identifikasi dari fusarium atau Phytophthora, maka sporanya ada di bagian luar. Kemudian penyakitnya atau agennya ada di bagian dalam. Berarti kita perlu 2 fungisida. Fungisida yang pertama kita perlu fungisida kontak. Fungisida kontak supaya apa? Supaya semua akarnya yang terjangkit itu, sporanya di bagian luar, atau yang masih berada di area luar akar perakaran, mati seketika. Karena dia kontak, kena langsung mati. Kemudian yang kedua kita perlu yang namanya sistemik. Sistemik dalam hal ini yang kita perlukan adalah sistemik akropetal. Oke ya, sistemik akropetal supaya apa Pak? Kalau kita pakai sistemik akropetal translaminar, translaminar artinya dia menembus, Bapak Ibu semprot ke tubuh tanaman, dia masuk dalam tubuh tanaman. Itu translaminar. Kalau akropetal artinya dia naik ke atas. Kan kata Bapak kan terlalu tinggi sampai di atas pohonnya. Nggak mungkin saya semprot di atas. Nah, kita perlu sistemik akropetal. Supaya apa? Supaya Bapak cukup semprot di batangnya saja. Supaya nanti dia masuk ke dalam tubuh tanaman, masuk melalui pipa silem, dia naik ke atas. Sampai ke ujung tertinggi pohon cengkeh Bapak. Sampai di pucuk paling tinggi. Seperti itu? Ya, dia akan seperti itu. Sampai di atas. Jadi yang sudah ada di atas jamurnya, yang sudah menjangkiti, mati di atas. Tanpa harus naik ke atas untuk semprot. Akropetal. Nah, fungisida apa yang pertama? Saya catat resepnya buat Bapak ya, biar nanti Bapak bisa cari. Yang pertama kita perlu yang kontak tadi. Bapak perlu beli yang namanya fungisida Dethan 45 M45. Karena Dethan itu dia punya sekitar 80-an ya, 80-an% mankoseb. Nah, kita perlu itu. Ya, karena yang kontak langsung dan membunuh Fusarium Phytophthora ya mankoseb itu, ampuh sekali. Bisa nggak Pak kita campur dengan sistemik yang tadi Bapak bilang akropetal translaminar? Bisa. Amistartop boleh. Amistartop itu translaminar atau akropetal. Bisa dicampur. Kalau mau paling bagus 3 hari durasinya. Kontak kita pakai hari Senin, hari Kamis kita pakai Amistartop. Amistartop ini selain dia penggantinya apa? Bapak bisa pakai Topsin, itu juga bisa. Topsin 500 SC itu juga bisa, sama sifatnya. Keduanya ini ahli, jago di bidang Fusarium Phytophthora. Ya, naik masuk ke batang, naik sampai di pucuk. Ya.